Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil ingin mengunjungi saudara sekalian, melawat saudara sekalian, mengangkat hati kita untuk mau percaya bahwa Tuhan memberi kita pengharapan. Seburuk apapun keadaan kita sekarang, sudah berapa bulan kita menantikan daripada Tuhan, tapi kita mendengar berita yang paling baru bahwa anak-anak masih akan belajar dari rumah, mahasiswa masih akan kuliah dari rumah online sampai bulan Desember. Kalau begitu, ada orang tua yang sudah mulai patah semangat. Dengarkan firman Tuhan sebentar, saya akan menolong saudara dengan memberi saudara semangat yang baru. Mari terus berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Bawa hidup kami ke dalam tangan mujizat-Mu, dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berkuasa menolong kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengangkat hati kami, membawa pengharapan kami hidup kembali, segar kembali, dan kami meneruskan perjalanan hidup ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka kitab kita dari Perjanjian Lama hari ini, dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 17. Yeremia 31 ayat 17. Demikian firman Tuhan, masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Amin. Ini disampaikan oleh Nabi Yeremia di tempat pembuangan. Rupanya waktu itu mereka sudah lebih lama di tempat pembuangan, jadi sudah ada anak-anak yang lahir di sana. Mengapa? Yeremia juga sebelumnya yang menyampaikan dalam Yeremia 29. Mari kita baca sebentar. Yeremia 29 ayatnya yang
ayat yang ke-5 dan 6 dan sampai 7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 6 khususnya. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa masih lama kamu di pembuangan. Disuruh dirikan rumah, buat kebun, disuruh menikahkan anak-anak, supaya mereka nanti meneruskan keturunan di sana, bertambah banyak. Apa artinya ibu sekalian? Kalau mereka mendengarkan berita ini salah, lalu mereka katakan, kata nabi-nabi lain kok cuma 7 tahun, kayak bukan 70 tahun. Jadi hukuman Tuhan mau dikorting. Mana bisa? Ya, Tuhan menyuruh mereka terus hidup normal dan wajar, walaupun masa hukuman masih jauh. Tadi sudah saya katakan kepada kita semua, kita mendengar bahwa kemungkinan sampai bulan Desember kita masih dalam kondisi seperti ini. Memang banyak orang yang mengatakan dari karakter virus ini kemungkinan Juni, ketika sudah mendengarkan firman Tuhan ini, bulan Juni atau bulan Juli semua sudah selesai. Harapan saya sedemikian. Tapi berita firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, sangat jelas katakan bahwa masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Sudah tahu akibatnya apa? Ketika umat Tuhan pulang 70 tahun kemudian, mereka pulang, salah satu Zerubabel itu lahir di Babel, ya, yang menjadi pemimpin orang Israel kemudian hari. Dan ketika mereka kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian setelah 70 tahun, hanya 30% yang mau balik. Yang lain sudah sukses di luar negeri. Bahkan kita tahu Daniel bagaimana. Daniel menjadi Perdana Menteri, pejabat tinggi negara seumur-umur hidupnya di luar negeri. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan kita kecewa sekali. Kita belum tahu apa yang terjadi sesudah ini. Dan saya sangat berharap bahwa semua saudara ikut apa kata firman Tuhan yang disampaikan dengan jelas kepada kita pada malam hari ini. Masih ada harapan. Walaupun kita sudah berdarah-darah, katakanlah demikian sampai sekarang. Saya hancur hati saya mendengar dokter-dokter meninggal, perawat meninggal, dan hati saya hancur. Mengapa? Di antara para dokter yang bertugas itu ada ponakan kandung saya. Dan saya harap kalau dia menyaksikan program ini, kami terus berdoa untuk dia. Lindungi dia Tuhan dengan kuasa darah-Mu, supaya dia dapat bertugas menolong banyak orang di sana. Tetapi saya ingin mengajak semua pemirsa sekalian, semua jemaat sekalian, kalau Tuhan bilang masih ada harapan, itu bukan cuma sejumput harapan, saudara sekalian. Masih ada harapan. Anak-anak kembali itu bicara tentang pemulihan yang sempurna. Jadi jangan pernah Bapak Ibu sekalian kita berpikir bahwa ya masih ada secercah harapan di depan. Bukan. Ada harapan yang terang benderang di sana. Ada harapan yang luar biasa di sana. Bukan cuma sejumput harapan. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya mengajak kita semua, mari kita berani memandang ke masa depan dengan tersenyum. Bukan tersenyum getir atau tersenyum pahit. Jangan. Kita tersenyum berdasarkan janji firman Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan itu ya dan amin.
Kalau Ia berfirman, maka semuanya pasti jadi, kata Alkitab. Sudah belum tahu ayatnya? Saya ajak kita baca. Mazmur pasal 33 ayat 9. Itu ayat pegangan hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab Dia berfirman, Dia itu Tuhan, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saya buat seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Sudah di jemaat JKI Kidbat Baru Batam tahu persis apa yang sudah saya tulis. Saya katakan begini. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi bagiku. Atau untuk saya, sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi bagi Samuel Jalil. Sebab Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada bagi Samuel Jalil. Saya langsung teriak, amin. Dan pada malam hari ini, mari semua belajar percaya bahwa Tuhan mau supaya saudara sekalian punya harapan hidup, punya bayangan masa depan yang cerah. Bukan hanya sekedar cerah, di sana terang benderang. Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan kita segera sesudah masalah ini selesai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Ada janji firman-Mu yang jelas bahwa masih ada harapan di depan sana. Masih ada terang benderang di depan sana. Dan sebentar kami akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, lawatan yang memulihkan, yang menggenapi semua janji-Mu bagi masa depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.